Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hasan selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Sastra. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Gilang Muhammad Atasya dengan 3 digit terakhir 196. Kemudian ada 2 teman saya, yang pertama adalah Naura Zalbat dengan 3 digit terakhir 212 dan Tanti Oktavia 3 digit terakhir 233. Oke, langsung saja kita membahas. Baik, yang pertama adalah pendahuluan dan latar belakang. Penelitian ini membahas tentang bagaimana karya sastra dapat menjadi cerminan kehidupan sosial masyarakat. Sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menggambarkan realitas sosial, ketimpangan ekonomi, konflik kelas, hingga tekanan psikologis yang dialami oleh masyarakat. Menurut Russian Goodman, karya sastra merupakan gambaran dari pandangan dunia sekelompok sosial tertentu. Oleh karena itu, konflik yang terjadi di dalam novel sebenarnya sedang memperlihatkan kondisi nyata yang dialami oleh masyarakat. Novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan merupakan sebuah kisah yang diangkat dari pengalaman hidup penulis yang akhirnya berhasil melewati penyakit lupus. Novel ini menggambarkan perjuangan seseorang dalam menghadapi rasa sakit, keterbatasan ekonomi, stigma sosial, dan faktor psikologis. Dalam novel ini, kematian tidak hanya dilambangkan dengan sebagai akhir perjalanan hidup, tetapi menjadi simbol keterasingan dalam masyarakat dan ketimpangan hidup yang sangat berat karena dikucilkan. Tokoh utama dalam novel ini sering merasa dirinya tidak pantas untuk bersosialisasi dan merasa terasingkan karena kondisinya yang lagi sakit dan kondisi ekonomi. Penelitian ini menjadi penting karena membahas ketimpangan sosial dalam masyarakat modern Indonesia, terutama setelah masa reformasi. Penelitian ini juga melihatkan bagaimana sekelompok orang mengalami diskriminasi, keterbatasan akses kesehatan, dan tekanan sosial. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan representasi sosial dalam novel. Yang kedua yaitu menganalisis konflik kelas yang dialami tokoh utama. Yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan antara karya sastra dengan kondisi sosial masyarakat. Melalui penelitian ini, pembaca diharapkan memahami bahwa karya sastra memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan nyata, dapat digunakan sebagai media kritik sosial terhadap ketidakadilan. Metode penelitian dan landasan teori. Pada bagian metode penelitian, kami menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi. Metode ini digunakan untuk memahami makna yang terdapat dalam teks novel secara mendalam. Data penelitian berupa kutipan-kutipan dalam novel yang berkaitan dengan norma sosial, konflik kelas, ketimpangan sosial, dan kondisi psikologis tokoh. Penelitian ini menggunakan teori strukturalisme genetik dari Lucien Goldman. Menurut Goldman, karya sastra lahir dari kondisi masyarakat yang mencerminkan pandangan hidup kelompok tertentu. Teori ini menekankan hubungan antara struktur karya sastra dengan struktur sosial masyarakat. Teori ini dipilih karena menjelaskan hubungan erat antara sastra dan realitas masyarakat Indonesia modern. Oke, kita lanjut ke bagian hasil penelitian dan pembahasan. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial dan konflik kelas sangat mempengaruhi kehidupan tokoh utama. Representasi norma sosial dalam novel ini, masyarakat digambarkan memiliki pandangan bahwa penyakit yang serius dalam kematian ataupun menuju ke jalan kematian adalah hal yang tabu dan sulit untuk dibicarakan. Akibatnya, tokoh utama merasa kesepian dan sulit mengekspresikan ketakutannya terhadap penyakit yang dideritanya. Hal ini terlihat pada kutipan yang berisikan pada novel tersebut adalah selama perjalanan, aku merasa sedikit khawatir dan cemas. Kenapa? Aku harus periksa darah. Ada apa sebenarnya dalam darahku? Nah, pada kutipan tersebut menunjukkan bahwa norma sosial dalam masyarakat itu
membuat tokoh utama tidak memperoleh dukungan emosional yang cukup. Lingkungan sekitarnya justru cenderung menghindari pembicaraan mengenai penyakit dan kematian. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa norma sosial tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, akan tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis individu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian konflik kelas sosial. Konflik kelas dalam novel ini terlihat dari ketimpangan ekonomi dan akses kesehatan. Tokoh utama ini berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, sehingga mengalami kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Rumah sakit dalam novel menjadi simbol ketimpangan sosial. Mengapa demikian? Karena orang dengan ekonomi lemah memiliki banyak pilihan yang lebih sedikit dibanding kelompok ekonomi yang atas. Selain itu juga, tokoh utama juga mengalami diskriminasi sosial berdasarkan status ekonomi keluarganya. Nah, hal ini juga ada dalam kutipan novel yang berisikan, "Aku kecewa karena mereka menilai pertemanan denganku berdasarkan status dan pekerjaan ayahku. Mengapa aku harus begitu?" Nah, pada kutipan tadi menunjukkan bahwa hubungan sosial dipengaruhi oleh status ekonomi dan kelas sosial. Tokoh utama diperlakukan berbeda bukan karena kepribadiannya, akan tetapi juga latar belakang keluarganya. Dampak psikologis, yaitu tekanan sosial dan ekonomi menyebabkan tokoh utama mengalami gangguan emosional dan psikologis. Hal ini juga terlihat pada kutipan, "Aku lemas, sangat lemas. Kepalaku mendadak pusing." Nah, pada kondisi ini menunjukkan bahwa konflik sosial itu dapat berdampak langsung pada kesehatan mental seseorang. Novel ini juga memperlihatkan bahwa penderitaan individu tidak hanya disebabkan oleh penyakit fisik, akan tetapi juga tekanan sosial dan lingkungan sekitar. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami bahwa konflik kelas sosial, stigma sosial, dan juga ketimpangan ekonomi tiga ini saling berkaitan dalam membentuk kehidupan tokoh utama. Simpulan dan penutup. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan merepresentasikan realitas sosial masyarakat dengan penuh ketimpangan dan diskriminasi. Melalui teori Lucien Goldman, konflik yang dialami tokoh utama dipahami sebagai gambaran kehidupan kelompok masyarakat marginal. Hubungan antara struktur cerita dan realitas sosial menunjukkan bahwa sastra tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat yang melahirkannya. Melalui karya sastra, masyarakat dapat belajar memahami realitas sosial dan meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat ketimpangan sosial yang masih terjadi hingga saat ini.